warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Herlina Salwa Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai materi di pelajaran simulasi dan komunikasi digital tentang mind map atau peta minda atau peta pikiran. Oke, nah mind mapping itu yang kita harus ketahui. Yang pertama adalah definisinya. Apa sih mind map? Ya, kemudian siapa aja yang harus menggunakan mind map? Kemudian untuk apa? Atau mengapa mind map itu penting bagi kita? Next, kapan sih waktu yang tepat? Ya, kalau kita ingin menggunakan mind map dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian software apa saja yang bisa kita gunakan secara open source atau gratis untuk membuat mind map dalam bentuk digital. Oke. Nah, definisi mind map. Mind map ini dikatakan sebagai sebuah metode pembelajaran yang dapat membantu siswa, bukan siswa saja sebenarnya, yang dapat membantu siapapun untuk dapat mengingat subjek secara efektif. Nah, jadi dengan kita memetakan pikiran kita menjadi sebuah skema tertentu, kita akan lebih mudah mengingat subjek dibandingkan kita menulis tulisan berbentuk essay, ya. Kemudian mind map ini merupakan bentuk visualisasi dari pola pikir seseorang. Nah, jadi kita bisa memvisualkan proses berpikir kita dalam sebuah peta. Ya, dalam sebuah peta yang dikenal dengan istilah peta pikiran atau mind mapping. Kemudian mind map ini dikatakan sebagai cara yang sifatnya visual spasial. Ya, kenapa? Karena merupakan bentuk kecerdasan yang beragam atau multiple intelligence itu dapat digunakan atau diterapkan dalam pembelajaran di sekolah. Nah, jadi dengan menggunakan mind map, ya, kita bisa membentuk sesuatu atau membentuk suatu pola berdasarkan pikiran kita sendiri, ya, yang dikombinasikan dengan berbagai istilahnya sudut pandang dalam kehidupan kita, gitu. Ya, kemudian mind map ini merupakan divergensi. Apa itu divergen? Divergen itu penyebaran. Nah, jadi membantu kita memahami satu hal yang kompleks cukup dengan satu gambar saja. Dengan kita menggambarkan sesuatu dalam satu gambar, kita bisa membentuk cabang-cabang atau hierarki sesuai dengan pola pikir kita, sesuai dengan apa sih yang kita pikirkan tentang hal tersebut. Ya, nanti kita lihat contohnya seperti apa. Nah, mind map ini membantu kita secara alami dalam memetakan pikiran kita tentang sesuatu hal. Ya. Kemudian mind map ini dikatakan mirip dengan struktur otak karena sifatnya divergensi tadi, dia membentuk cabang-cabang. Jadi struktur otak kita kan menyimpan informasi dalam sel saraf. Sel saraf itu kalau kita belajar biologi di sekolah SMP atau SD dulu, sel otak kita ini memiliki ribuan bahkan jutaan sel saraf yang berbentuk cabang-cabang. Sehingga kalau dilihat sekilas tampak seperti pohon dengan cabang, ranting, serta daun-daunnya. Nah, jadi mind map ini ya mirip dengan struktur otak. Ya, seperti itu. Nah, kemudian mind map itu dapat kita buat dengan atau tanpa menggunakan perangkat lunak. Jadi kalau kita sketsa dengan tulis tangan, kita mencatat sendiri, menulis sendiri di kertas dengan tangan kita bisa, atau kita buat dalam bentuk digital menggunakan software atau menggunakan aplikasi pun bisa. Nah, ada beberapa software yang lisensinya bersifat open source, artinya software yang bisa kita instalkan secara gratis, ya, alias tidak berbayar. Contohnya itu ada FreeMind atau Xmind dan lain sebagainya. Mungkin nanti kita bisa browsing lagi ilmu kita ya, apa saja software berlisensi open source ataupun mungkin ada yang closed source untuk membuat mind map atau peta pikiran atau peta minda dalam bentuk digital.
Oke, nah di sini ada contoh. Contoh sebuah peta pikiran. Sebuah peta pikiran yang sudah dibuat menggunakan software. Ya, sudah dibuat menggunakan software atau aplikasi. Nah, di sini ada alat transportasi. Cluenya itu adalah alat transportasi. Kalau saya menggambarkan alat transportasi itu, sebelum saya sebutkan apa saja alat transportasi, maka alat transportasi ini saya bagi. Ya, menurut cara pikir saya, alat transportasi ini dibagi. Ada alat transportasi yang bisa digunakan di darat, di air, dan di udara. Kalau alat transportasinya di darat, ya di darat seperti ini, nah maka saya buat lagi percabangannya, jenisnya. Ya, sepeda motor, ada mobil, ada bus. Oke, mungkin bisa ditambah di sini sepeda biasa, kemudian apalagi boleh, tergantung pola pikir kita. Atau mungkin mau kita bagi lagi ya dengan bahan bakar, tanpa bahan bakar, kemudian baru kita cabangkan boleh. Jadi tidak ada aturan baku dalam membuat mind map. Itu tergantung pola pikir kita, murni hasil dari pola pikir kita sendiri. Oke. Kemudian alat transportasi di air. Nah, saya buat di sini hanya kapal. Ya, mungkin ada yang lain, ya, alat transportasi yang lain. Ya kan, berbagai jenis alat transportasi di air. Oke, seperti rakit mungkin, kemudian ada speedboat, kemudian ada apalagi bisa ditambahkan di sini. Oke, kemudian ada alat transportasi di udara. Nah, mungkin saat ini hanya ada pesawat, helikopter, apalagi itu boleh sesuai dengan pola pikir kita. Nah, ini sudah merupakan salah satu contoh dari mind mapping atau peta minda. Oke. Nah, ada ahli yang menjabarkan mengenai manfaat mind map. Ya, dia bernama Buzan. Ya, siapa itu Buzan? Nanti mungkin bisa kita telusuri sendiri. Siapa ini, ahli apa dia, asalnya dari mana? Silakan ditelusuri sendiri. Kemudian ada manfaat mind map menurut beliau. Yang pertama itu merangsang bekerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergis. Kenapa? Karena dengan membuat peta minda, otak kita ini bekerja secara bersamaan, secara saling mendukung. Mungkin ketika kita mendapatkan suatu clue, ya seperti tadi, alat transportasi. Nah, otak kanan kita mungkin bisa menjabarkan alat transportasi itu jenisnya apa saja, kemudian otak kiri kita mungkin bisa mengembangkannya. Dan ya, jadi begitu. Jadi prinsip kerja otak kiri dan kanan itu bisa bersinergi ya dengan menggunakan mind map ini. Kemudian mind map juga bisa membebaskan diri kita dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali belajar. Jadi kalau biasanya kita belajar itu sistemnya CBSA alias catat buku sampai habis, apa yang ada di buku kita salin kembali di kertas sehingga kita hanya mengingat ketika kita menyalin saja. Ya, tapi kalau misalnya kita buatkan dia dalam bentuk sebuah peta minda, dalam bentuk sebuah mind map, maka tidak ada aturannya. Kita bisa menyimpulkan sendiri apa yang sudah kita baca, apa yang sudah dijelaskan oleh orang lain. Kita bisa menyimpulkan dalam sebuah peta saja. Jadi kita tidak perlu menulis panjang kali lebar kali tinggi di sana. Kita hanya butuh poin-poin pentingnya saja untuk membantu otak kita itu bekerja. Nah, di sini salah satu contohnya ya. Sinerginya otak kiri dan kanan itu salah satu contohnya di sini. Jadi dengan melihat sebuah peta yang sudah kita bikin sendiri, kita akan berusaha mengingat ini kenapa saya cabangkan seperti ini, kenapa seperti ini. Nah, kemudian mind map itu akan membantu seseorang dalam mengalirkan gagasannya tanpa hambatan. Jadi, sekali lagi tidak ada aturan baku dalam membuat mind map. Ya. Jadi, sesuai dengan pola pikir kita, sesuai dengan pikiran kita, sesuai dengan pemahaman kita.
Oke, selanjutnya membuat rencana atau kerangka cerita. Nah, jadi untuk memplanningkan sesuatu atau membentuk sebuah karangan cerita yang ingin kita sampaikan, ya itu kita bisa gambarkan dulu dalam bentuk mind mapping. Oke. Nah, selanjutnya mengembangkan sebuah ide dengan mind map. Ketika kita diberikan sebuah subjek yang harus kita kembangkan dengan satu peta saja, itu kita bisa membuat percabangan berupa ide-ide apa yang mungkin bisa kita masukkan dalam kerangka cerita tersebut. Oke. Kemudian membuat perencanaan terhadap sasaran pribadi. Jadi kalau kita mau memplanningkan goal atau tujuan kehidupan kita ke depan, ingin seperti apa, bisa juga kita buatkan dalam bentuk peta minda. Kemudian meringkas isi sebuah buku. Nah, jadi ketika kita membaca satu buah buku, ya, sudah tidak zamannya lagi kita meringkas isi buku itu dengan membuat esai atau tulisan-tulisan yang panjang dan lumayan menyita pikiran kita untuk membacanya terlebih dahulu baru kita paham gitu ya. Jadi kalau kita buatkan petanya saja atau mind map-nya saja, itu bisa membantu kita dalam memahami atau mengingat kembali apa yang ada di buku tersebut. Jadi kalau kita sudah selesai baca buku, ya, kita bisa ringkas apa aja poin-poin penting dalam buku itu dalam bentuk sebuah peta. Oke, jadi ketika kita membutuhkannya, ya, atau kita ingin mereview kembali, kita bisa saja hanya melihat peta itu, kita bisa mengingatnya. Nah, karena apa? Karena sinerginya otak kiri dan kanan kita di sana, ya, membantu kita mengingat. Kemudian menyenangkan dan mudah diingat. Jadi dengan membuat, karena mind map ini tidak memiliki aturan baku dalam membuatnya, jadi bisa kita beri warna, bisa kita beri gambar, bisa kita beri kode-kode apapun di peta yang kita buat, ya, sehingga apa? Sehingga kita having fun, kita senang ya dalam melihatnya. Dari segi warna mungkin dia colorful, dari segi tampilan dia cantik sekali, dari segi apa ya, dari segi artistiknya mungkin diselipkan gambar-gambar yang bagus yang membuat kita happy, sehingga apa, kita mudah mengingat hal-hal hanya jika melihat peta itu saja gitu ya. Nah, kemudian di sini ada contoh sebuah langkah sederhana dalam memvisualisasikan gagasan mengenai, nah di sini subjeknya liburan keluarga. Ya, jadi kalau membuat mind map itu tulis dulu subjeknya. Subjek itu biasanya di center, di tengah ya. Liburan keluarga. Oke. Nah, liburan keluarga ini saya mau buat cabang-cabang utamanya. Ide-ide terkait dengan liburan keluarga. Nah, ini membantu kita memplanningkan ya. Seperti tadi kan salah satu function atau fungsinya membantu kita memplanningkan. Nah, jadi idenya apa? Di liburan keluarga saya harus mengajak siapa? Jadi siapa aja yang akan berpartisipasi atau yang akan ikut dalam liburan saya? Kemudian tujuannya saya mau kemana saja? Kemudian mau ngapain aja? Kemudian perlengkapan yang harus saya sediakan atau harus saya prepare apa? Kemudian mungkin bisa ditambah lagi. Ya, budget saya itu atau pengeluarannya kira-kiranya apa-apa saja. Bisa ditambahkan ya. Jadi tidak ada aturan baku, terserah mau menulis apa saja. Oke. Nah, setelah dibuat cabang utamanya tadi, maka kita kembangkan cabang utama itu. Misalnya seperti ini, kita rincikan dia siapa saja. Mungkin ada ayah, ibu, karena judulnya keluarga ya. Ayah, ibu, adik, siapa lagi, paman, dan lain sebagainya. Kemudian tujuan liburan saya itu saya mau kemana? Saya mau ke pantai, ke taman, ke gunung, ke waterpark, kemana lagi. Ya. Next, aktivitasnya. Jadi ini sub cabang ya. Cabang utama, ini sub cabangnya. Oke. Nah, kemudian di sini ada contoh sketsa menulis mind map menggunakan tangan. Yang tulis di atas kertas. Ya. Nah, ini berdasarkan pikiran saya. Kalau dikatakan atau diberikan clue atau subjek berupa sebuah meja,
maka yang ada di pikiran saya adalah saya membagi meja ini menjadi beberapa. Yang pertama, meja berdasarkan fungsi. Kemudian mungkin meja berdasarkan perkembangannya. Karena saya lihat dari zaman saya kecil sampai saat ini, meja itu macam-macam modelnya. Nah, kemudian meja yang saat ini, ide-ide baru saat ini. Kemudian meja di masa depan itu seperti apa? Nah, ini berdasarkan imajinasi saya atau berdasarkan pikiran saya sendiri. Ya, saya membagi meja menjadi cabang seperti ini. Ini yang ditulis tangan. Saya digitalkan sketsa tangan saya ini dalam bentuk digital, ya, dalam bentuk digital menggunakan aplikasi. Di sini saya pakai Xmind. Oke. Nah, meja subjeknya ini sub judulnya. Oke. Nah, ini detailnya. Oke. Next. Nah, di sini ada jenis-jenis mind map seperti ini ya. Mind map yang berbentuk percabangan seperti ini, yang sifatnya divergen. Mind map itu pasti selalu divergen. Coba kalau kita lihat ini senternya, kemudian dia menyebar divergen. Oke, ini juga seperti itu yang berbentuk gitarat, dia menyebar. Ini ada lagi percabangannya, percabang-cabang dan sebagainya. Kemudian ini juga mind map berbentuk carta alir. Bedanya dengan flowchart, ya. Beda ini dengan flowchart adalah kalau flowchart itu simbol-simbol sangat mempengaruhi. Jadi orang membaca flowchart itu ya juga membaca simbolnya. Jadi tidak boleh salah-salah dalam menulis atau menyimbolkan sesuatu. Tapi kalau pada carta alir ini, nah ini tidak masalah. Karena apa? Karena ini bagian dari mind map, tidak masalah. Jadi membacanya perkembangan sistem perhubungan, nah dibagi menjadi 3, kepentingan, kemudian kesan perkembangan, kemudian sistem perhubungan di mana, kemudian dibagi-bagi lagi. Oke. Kemudian ada mind map seperti fishbone atau tulang ikan. Nah, seperti ini. Ini juga merupakan hasil ya dari divergensi sehingga dia menyebar sifatnya. Kemudian ada beberapa software mind map yang open source atau alias gratisan. Itu ada Xmind, ada FreeMind, nanti bisa di-download sendiri, silahkan dicoba. Eldraw mind map, MindMeister. Oke. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada pertemuan atau pada video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Selamat mencoba membuat mind map untuk memetakan pikiran kita sendiri, untuk memudahkan pekerjaan kita, memudahkan pembelajaran kita. Tidak ada aturan baku ya. Mind map ini didesain sedemikian rupa berdasarkan pikiran murni dari pikiran kita sendiri untuk membuat kita menyenangkan dalam belajar seperti itu. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat.